Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma tajibu fihi zakah. Fasal dalam pembahasan mengenai apa saja yang wajib dizakati. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki bab zakat dan di beberapa nuskhah, di beberapa jenis-jenis teks-teks yang ada Safinatun Najah, banyak kitab-kitab Safinatun Najah yang berakhir di sini, yang berakhir di bab zakat, sehingga bab-bab selanjutnya, bab puasa dan seterusnya itu tidak dibahas. Cuman kita kan di sini mengikuti teks yang sedang saya punya. Di teks yang saya punya, Ramadan ada, Haji Umrah ada. Nah, dan akan kita bahas semuanya insya Allah. Gitu. Mungkin di pondok-pondok sekalian, teman-teman, kelanjutan dari zakat ini gak ada ya? Ya. Coba cek. Kalau nggak ada, ya berarti benar kan kata saya. Zakat. Zakat adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan zakat ini sebenarnya merupakan proses pembersihan harta kita. Harta kita itu kan selama ini bercampur tuh. Antara harta yang haram, halal, dan syubhat. Bagaimana caranya agar kita itu kemudian memfilter harta-harta yang tak baik, harta-harta yang tidak berkah, yang kemudian merusak tatanan masyarakat, yang kemudian merusak tatanan keluarga, akhirnya akhirnya calon-calon anak kita itu semua nanti bisa lebih baik dari sisi agamanya, dari sisi nuraninya, dari sisi kecerdasannya. Itu bagaimana caranya agar mereka begitu? Ya kita filter harta kita. Jangan sampai mereka memakan makanan dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Filter pakai apa? Filter dengan zakat. Karena zakat adalah membuang kotoran-kotoran yang ada pada harta kita. Itu dia. Dan andai kata orang-orang kaya hari ini mau membayar zakat, ya Allah, betapa nikmatnya dunia. Betapa nikmatnya dunia. Lagi pula, zakat kan tidak menetapkan banyak sekali yang harus kamu keluarkan dari apa yang kamu punya kan. Literally nanti akan kita bahas berapa saja yang harus dikeluarkan, nisabnya berapa. Ya Allah, literally 2,5%. 2,5% dari harta yang kamu punya, sesusah itu kamu kasih ke orang untuk fakir miskin yang bisa kamu berikan sendiri. Kalau kamu gak percaya sama lembaga-lembaga tertentu, kamu bisa kasih sendiri, kamu bisa salurkan sendiri. Kamu gak usah kasih ke pemerintah, enggak. Kamu kasih sendiri pun boleh. Boleh. Begitu teman-teman. Jadi jangan lupa zakat ya. Pertama, agar harta kita lebih berkah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagainya. Yang gak perlu kita bahas. Dan orang yang tidak membayar zakat, maka dia telah berdosa, dosa besar. Orang yang tidak membayar zakat, itu telah melakukan dosa besar. Kalau dia tidak membayar zakat, karena dia pelit, dia hanya sekedar mendapatkan dosa besar. Tapi kalau dia tidak membayar zakat, karena dia mengingkari kewajiban zakat padanya, maka dia telah kafir keluar dari Islam. Ada orang gak mau bayar zakat karena pelit, karena gak tahu, dan seterusnya, ya. Karena pelit. Kita spesifikkan karena pelit. Perihal gak tahu dan lain-lain itu kita bahas nanti. Ada orang gak mau bayar zakat karena dia pelit, maka dia sekedar berdosa besar. Itu gak sekedar, dosa besar kalau sekedar. Tapi kalau dia gak mau bayar zakat dengan alasan dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah murtad. Dan ini yang berusaha diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar pada masa lalu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan orang yang menentang kewajiban zakat sama seperti orang yang menentang kewajiban sholat. Gitu. Dah, sekarang kita sudah selesai membahas mengenai fadilah, keutamaan orang yang membayar zakat dan dosa orang yang meninggalkan zakat. Zakat itu emangnya wajib buat semua orang ya? Jawabannya tidak. Kapan zakat itu kemudian menjadi wajib? Nah, mari kita bahas. Syurutu
wujubi az-zakah. Syarat wajib zakat. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Sehingga orang yang bukan Islam hukumnya tidak wajib zakat. Tapi mereka wajib apa? Orang kafir itu wajib apa? Mereka wajib membayar jizyah. Apa itu jizyah? Pajak yang diberikan kepada mereka. Pajak yang diberikan kepada mereka. Orang Islam tidak wajib membayar pajak, nggak ada jizyah, tapi mereka wajib membayar zakat. Jadi sama-sama ada gitu loh. Yang Islam wajib bayar pajak, yang Islam wajib bayar zakat, yang kafir wajib bayar pajak. Itu. Kemudian yang kedua adalah al-hurriyah. Apa arti al-hurriyah? Kemerdekaan. Sehingga bagi orang yang budak, budak kita sempat bahas kemarin, silakan teman-teman cek di playlist terbaru kami yang judulnya adalah Mustalahat al-Ulum al-Islamiyah. Di sana saya bahas tentang jenis-jenis budak. Sehingga budak-budak semuanya tidak wajib membayar zakat, kecuali budak muba'at. Kenapa? Karena budak muba'at itu adalah budak yang dimiliki lebih dari satu orang. Dimiliki oleh Pak Yono, ada budak namanya Yanto. Dia dimiliki oleh dua orang, yaitu Pak Yono dan Pak Heru. Nah, Pak Yono kemudian memerdekakan siapa nama budaknya tadi? Kok saya lupa? Yanto. Ya, Pak Yono telah memerdekakan Pak Yanto. Tapi Pak Heru belum memerdekakan. Sehingga Pak Yanto tadi itu setengah merdeka dan setengah budak. Ya kan? Nah, setengah merdekanya tadi itu lantas kemudian membuat sebagian dari Pak Yanto itu telah merdeka. Maka apabila dia telah memiliki kemerdekaan, memiliki harta yang telah mencapai kadar minimal, kadar wajib zakat, maka dia wajib menzakatinya. Paham? Kemudian yang ketiga, syarat wajib zakat yang ketiga adalah tamamul milki. Tamam Apa ini maksud dengan tamamul milki? Tamamul milki adalah sempurnanya kepemilikan. Teman-teman punya HP contohnya, ini HP saya. HP ini telah sempurna milik saya. Sempurna, kepemilikannya secara sempurna. Tapi kalau budak mukatab itu, budak mukatab adalah budak yang dia itu akan membayar nominal yang akan dia serahkan kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri. Nah, harta yang hari ini sedang dia miliki itu tidak memiliki kekuatan kepemilikan yang kuat. Karena apa? Karena ketika nanti dia gak mampu bayar, ya duitnya ya akan kembali lagi. Begitu istilahnya. Sehingga orang itu harus punya hak kepemilikan yang penuh. Hak kepemilikan yang penuh. Wah, asik, istilah keren banget gue. Nah, hak kepemilikan penuh. Banyak sekali jenis-jenis manusia yang dianggap tidak memiliki hak kepemilikan penuh, padahal hakikatnya mereka punya hak kepemilikan penuh. Seperti siapa? Seperti anak kecil. Anak kecil itu punya hak milik loh. Tapi proses transaksi dan sebagainya tidak boleh diserahkan kepada dia. Yang megang siapa? Walinya. Yang megang siapa? Walinya. Begitu pula ODGJ. ODGJ punya hak milik? Punya. Tapi ODGJ tidak bisa memindah bertransaksi. Makanya yang megang duitnya si ODGJ tadi itu siapa? Walinya. Begitu teman-teman. Termasuk juga yang gak banyak orang tahu adalah hutang. Hutang, harta hilang, harta yang tercuri, harta yang tenggelam, harta yang dipendam kemudian hilang, itu sebenarnya masih merupakan hak milik kita. Sehingga wajib pula untuk dizakati. Lalu bagaimana caranya? Namanya juga duit hilang, namanya duit yang sedang diutangin, masa saya harus bayar zakat? Ya, contohnya begini. Anggap aja nisab atau minimal zakat itu 100. Kita pakai perumpamaan? Enggak. Kadar minimal zakat bukan 100, tapi anggap aja 100 ya. Anggap aja 100 ya. Duit yang ada di kantong kalian itu 50. Lalu duit yang ada di mana?
yang ada di yang hilang, yang dihutangin, yang ada di mana-mana itu jumlahnya 50. Maka kalian sudah mencapai kan kadar minimal wajib bayar zakat, ya kan? Kalian sudah mencapai itu kan? Maka yang wajib kalian zakati ini dulu. Nah, 2,5% dari 50. Adapun 50 yang sekarang sedang berada di tangan orang lain atau sedang hilang dan sebagainya, itu tidak wajib dizakati. Sampai kalian menemukannya, sampai kalian genggam tadi itu hartanya. Selama kalian belum menggenggamnya, dia hanya dihitung pada nisabnya saja. Tidak dihitung pada pengeluarannya. Yang kalian keluarkan itu apa? 50 saja. Dari 50 ini saja. Adapun yang ini hanya sekedar perhitungan untuk sampai di 100. Paham? Kemudian yang ke syarat wajibnya ada berapa ya? Oke, yang keempat adalah at-ta'yin. At-ta'yin artinya adalah penentuan bahwa harta ini memang betul-betul milik kamu secara tunjuk hidung. Hartanya tadi itu bisa kita tunjuk hidung milik siapa. Karena apa? Karena misalnya ada Bapak Sugianto. Bapak Sugianto punya duit 100 miliar. Bapak Sugianto kemudian mewakafkan duit 100 miliar ini kepada seluruh siswa pondok pesantren Konoha. Nah, semua yang menjadi santri Konoha dapat bagian kan dari duitnya Pak Sugianto tadi? Dapat kan? Dapat. Mereka telah menerimanya kan? Telah menerima. Atau bahkan akan menerima. Tapi apakah mereka wajib membayar zakat dari harta Pak Sugianto yang tadi itu sebelum digenggam dan seterusnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada tunjuk hidung perihal harta yang diberikan kepada hartanya Pak Sugianto tadi itu akan diberikan kepada siapa? Itu maksudnya. Jadi kalau semisal Pak Sugianto memberikan duit ini, mewakafkan duit ini untuk kamu wahai Bapak Yanto. Nah, Pak Yanto kan sudah bisa kita tunjuk hidungnya. Ada individunya. Individu. Ta'yin ini maksudnya adalah ditunjuk individunya. Hartanya tadi itu milik individu. Bukan milik bersama. Ya, bisa saja sih keluar zakat bersama. Tapi maksudnya tunjuk hidung. Gitu aja. Hah, ribet banget jelasinnya. Insya Allah nanti kalau kalian nggak paham tanya. Ini kesalahan saya ini. Ini guru, bukan guru. Apa ya, saya sebagai apa di sini, pengajar yang tidak profesional. Sorry, saya berharap teman-teman bisa paham. Kemudian ada tayaqqun wujudihi. Tayaqqun wujudihi adalah, maksudnya adalah yakin perihal keberadaan orang yang wajib membayar zakat. Sehingga bagi janin itu tidak wajib membayar zakat. Janin entah dia dapat wakaf dan sebagainya, dia tidak wajib membayar zakat. Yang wajib membayar zakat itu siapa? Semua yang lahir dalam keadaan hidup dan seterusnya. Itu adalah syarat wajib membayar zakat. Sekarang kita akan coba bahas yang lain. Semoga di sini muat. Yaitu masrifuz zakawat. Siapa orang yang masrif az-zakawat. Siapa orang yang bisa kita berikan zakat? Ini perlu teman-teman ketahui agar tahu harus menyalurkan zakatnya itu kemana. Begitu teman-teman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran perihal orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang pertama adalah fuqara. Ada orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Apa perbedaan antara fakir miskin? Oke, fakir adalah orang ya, yang disebut sebagai fakir adalah orang yang nggak punya duit dan tidak punya pekerjaan yang layak dengannya. Dia nggak punya duit,
dan tidak punya pekerjaan, dia tidak punya duit yang mencukupinya, dan dia juga tidak punya pekerjaan yang layak untuknya. Ingat kata layak. Contohnya, ada orang ahli ilmu, santri, mengaji. Apakah layak dia tiba-tiba kerja jadi pembantu? Gak layak. Maka dia disebut fakir. Pekerjaannya ada, tapi yang layak untuk dia gak ada. Ya kan? Halal-halal, Masya Allah, tabarakallah. Kita ngomongin fikih, teman-teman. Gak usah, harusnya dia gak boleh manja. Gak bahas itu kita. Kita bahas di sini, layak apa tidak. Atau misalnya, mantan menteri tiba-tiba kerja jadi ART. Kan tidak layak. Makanya disebut sebagai fakir. Pekerjaan di dunia banyak, tapi apakah semua pekerjaan layak? Islam sangat melihat terhadap hal tersebut. Ya. Sedangkan miskin ini orang yang dia gak punya duit yang mencukupinya. Ada juga pekerjaan yang layak untuknya ada, tapi gak cukup. Gak cukup memenuhi kebutuhannya. Nah, ingat, memenuhi kebutuhan yang cocok untuk dirinya. Sehingga kalau misal ada orang yang punya mobil, punya kendaraan, dan kendaraan itu ternyata tadi itu sudah cocok dengan dirinya, punya mobil, belum tentu orang yang punya mobil ini lantas membuat dia tidak lagi menjadi fakir miskin. Enggak, dia tetap disebut sebagai fakir miskin kalau memang mobil itu pantas untuknya. Belum tentu orang yang punya rumah lumayan gede, lantas kita menafikan keberadaan dirinya bahwa dirinya tadi itu merupakan seorang fakir miskin. Tidak. Selama rumahnya memang layak, ya dia tetap bisa memiliki rumah yang sebesar ini dan dia disebut sebagai fakir miskin. Itu bisa. Itu bisa. Dalam agama kita itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah wal-amilin. Ya. Al-amilin. Siapa yang disebut sebagai amilin? Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk ngurusin perkara-perkara zakat. Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk ngurusin perkara-perkara zakat. Nah, orang yang telah diberikan beban oleh pemerintah perihal kepengurusan zakat ini boleh untuk mengambil sebagian daripada zakat yang telah disalurkan. Fahim, Tom? Sekarang kan lembaga amil zakat sudah banyak. Ya, lembaga amil zakat memang banyak. Tapi swasta. Swasta. Di sini yang dimaksud adalah yang telah diberi tugas oleh pemerintah. Harus negeri, bukan swasta. Kemudian yang keempat, al-mu'allafah. Qulubuhum. Oke, orang mu'allaf. Orang mu'allaf ini siapa saja? Nah, banyak orang-orang di antara kita yang menganggap orang mu'allaf itu ya mentok-mentok cuman orang baru masuk Islam. Bukan, mu'allaf itu ada 4 golongan, teman-teman. Siapa yang disebut sebagai mu'allaf? Yang pertama adalah muslimun dhaif an-niyah fi islamihi. Pertama, dia adalah seorang muslim. Orang muslim, tapi imannya lemah. Dhaifun niyah fi islamihi. Dia kayak gak punya alasan gitu perihal dia harus bertahan di atas keislaman, dia gak punya alasan. Nah, kita beri mereka itu zakat. Kenapa? Agar mereka itu happy. Oh, ternyata Islam peduli ya sama saya. Ternyata Islam betul-betul peduli ya dengan kehidupan saya. Nah, agar dia lebih cinta lagi terhadap Islam, kita kasih sebagian dari harta zakat. Yang kedua adalah syarifun fi qaumihi yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi
Islamu ghairihi. Syarifun. Siapa yang dimaksud sebagai syarif? Syarif artinya orang mulia. Tokoh masyarakat. Yang apa? Fi qaumihi. Pada masyarakatnya, pada kaumnya. Sosok yang ditokohkan oleh kaumnya. Yutawaqqa'u bi'ita'ihi. Yang diharapkan apabila kita memberikan tokoh ini duit. Yutawaqqa' apa? Diharapkan apa? Islamu ghairihi. Orang-orang yang mengikuti tokoh tadi itu kemudian masuk Islam. Atau tertarik dengan Islam. Karena apa? Karena mungkin dia pandai public speaking, dia pintar, dia ditokohkan, sehingga ketika kita kasih duit, orang-orang di sekitar dia kemudian mulai cinta dengan Islam dan kemudian mendakwahkan bahwa Islam tidak seserem itu loh, gitu. Akhirnya orang-orang di sekitar tokoh tadi itu mulai tertarik dengan Islam dan bisa mengenal Islam. Itu disebut mu'allaf juga. Kemudian yang ketiga adalah au kafin lana syarrah man min kuffar. Atau orang yang apabila kita kasih duit kepadanya, ya, dia bisa membantu pertahanan kita sebagai umat Islam. Misalnya, ada orang namanya Bapak Sugiono. Bapak Sugiono tinggal di daerah pesisir. Bapak Sugiono ini orang kuat, atau minimal dia Pak Bos di situ. Nah, dia itu bisa mencegah kejahatan-kejahatan yang masuk dari luar wilayah negara Islam ini. Maka kita kasih duit kepada Pak Sugiono. Untuk apa? Untuk menjaga kita yang berada di wilayah dalam dari apa? Dari pengaruh-pengaruh buruk, dari kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang luar. Gitu teman-teman. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah au yuqatil au yukhawif mani'iz zakah. Hatta yu'addunaha. Yaitu orang yang ikut membantu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kita tadi sudah bahas bahwa membayar zakat itu hukumnya wajib. Dan orang yang tidak mau membayar zakat, andai kata negara kita adalah negara Islam, maka wajib kita perangi. Wajib kita lawan, wajib kita datangi. Nah, orang-orang yang melawan, orang-orang yang ikut memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ini, kita kasih juga mereka sebagian dari duit zakat. Paham teman-teman? Ini adalah jenis-jenis mu'allaf. Kemudian lanjut. Sekarang yang kelima. Wal mu'allafat. Apa ayat selanjutnya? Lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang kelima adalah budak mukatab. Ini sudah kita bahas kemarin teman-teman, ya. Ini sudah kita bahas kemarin teman-teman, bahwa budak mukatab adalah jenis budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk membayar nominal tertentu agar dirinya bisa merdeka. Agar dia segera merdeka, kita sebagai umat Islam kasih dia duit agar dia segera merdeka. Bantu dia. Nih, ada duit buat kamu. Segera bayar ke tuanmu biar kamu cepatan merdeka. Itu kan Islam itu betul-betul ingin memusnahkan perbudakan. Tapi ya mau gimana? Ya, Islam nggak bisa serta-merta budak langsung hilang. Enggak, orang-orang ngamuk nanti nggak ada yang tertarik dengan Islam. Islam itu polite sekali teman-teman. Setelah itu adalah gharimin. Ya, orang-orang yang punya banyak hutang. Ini sebenarnya ada perinciannya, banyak orang yang punya hutang dengan tujuan-tujuan tertentu. Intinya orang yang punya hutang begitu saja.
Ya, perinciannya insya Allah akan kita bahas di momen yang berbeda. Ya, orang yang punya banyak hutang pun di dalam Islam mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian fi sabilillah. Siapa fi sabilillah? Fi sabilillah ini adalah orang yang ikut berperang fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Walaupun dia kaya, yes, walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya. Kemudian, yang nomor 8. Apa sih saya dari tadi suaranya soft spoken gitu? Bukan saya ini. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ya. Siapa yang disebut sebagai Ibnu Sabil? Orang yang musafir, yang nggak punya duit menuju tujuannya. Musafir. Tentu saja ini ada banyak syaratnya. Dia gak boleh safarnya tadi itu dengan tujuan yang diharamkan. Ya, sebagaimana sempat kita bahas kemarin pada bab apa itu namanya? Bab jamak dan bab qasar. Tapi terlepas dari itu semua, Ibnu Sabil di sini artinya orang musafir yang dia itu memang butuh duit menuju lokasi kemana dia akan pergi. Begitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah tahu siapa saja yang wajib membayar zakat, lalu siapa saja yang berhak menerima zakat, di sini coba saya tanya ke kalian, kiai itu masuk enggak? Andai kata kiainya tidak, kan ini banyak terjadi teman-teman. Andai kata kiainya bukan termasuk dari 8 golongan ini, masuk enggak ke 8 golongan ini? Kalau masuk, ya sudah, mereka berhak menerima zakat. Tapi kalau mereka tidak termasuk ke dalam 8 golongan ini, usahakan cari yang lain teman-teman. Cari salah satu dari 8 golongan ini, ya. Kemudian, mau dilanjut? Apa next episode? Udah ya, berapa ini? Udah 27 menit. Kita bahas sedikit. Al-amwalu allati talzamu fiha zakatu 6 anwa'in. Harta-harta, enggak lah. Next episode. Thank you so much. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.